Hai, Hai, terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini dan tentunya buat teman-teman yang sudah support kita dari awal. Ini adalah podcast pertama di Indonesia Putra Channel dan pertama juga ya buat narasumber kita. iya, Nah, mungkin teman-teman, videonya kok berbeda sih dari sebelumnya? Iya, mungkin sebelumnya kita lebih sering mengupload konten tentang musikalisasi puisi, tapi sebenarnya ini tidak jauh berbeda karena masih berhubungan dengan tulisan dan puisi. Nah, kita bakal ngobrol mengenai dua hal itu. Alangkah baiknya narasumber kita perkenalan dulu. ya jadi nama saya Hestika Menangkoda, bisa dipanggil Tika. Nah, jadi narasumber kita namanya Stika Manangkoda, bisa dipanggil Tika. Tika. Nah, Tika ini adalah mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Sulawesi Utara dan kuliah di jurusan Matematika. matematika. Sebenarnya unik, kenapa? Karena mungkin orang banyak tahu anak matematika itu lebih dominan di berhitung ya. Nah, tetapi Tika ini sendiri memiliki hobi menulis. Nah, kenapa sih Tika bisa hobi menulis? Jadi kenapa saya hobi menulis? Karena ketika saya menulis, saya merasakan ada rasa kebahagiaan tersendiri. Juga lewat tulisan-tulisan saya, apa yang tidak bisa saya ucapkan lewat mulut saya, bisa saya ungkapkan lewat tulisan-tulisan saya. Dan kalau berbicara mengenai anak matematika yang suka sastra, sebenarnya menurut saya sastra itu bukan hanya milik anak sastra saja, tapi milik semua orang. Sama juga seperti soal matematika yang bukan hanya bisa dikerjakan oleh anak-anak matematika saja, tapi juga bisa dikerjakan oleh banyak orang. Betul. Sejak kapan sih Tika mulai menulis? Sebenarnya kalau mulai menulis baru sejak 2 atau 3 tahun belakangan, tapi sebelumnya sudah menyukai karya-karya tulis begitu. Oh iya, Iya. mungkin ada sosok inspirasi yang buat Tika jadi suka menulis? Sebenarnya ada beberapa sih, tapi yang paling menginspirasi saya itu adalah sosok Firsa Besari. Firsa Besari. Kenapa Firsa Besari? Karena tulisan-tulisan yang ditulis oleh beliau itu tidak menggunakan kosakata yang rumit, tapi bisa dimengerti oleh semua kalangan. Oh iya. Iya. Betul. Menurut Tika nih, seberapa penting sih menulis? Sebenarnya menurut saya menulis itu sangat penting, karena itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari saya. Kemudian kalau misalnya seorang fotografer mengabadikan momen lewat foto, iya. kalau saya mengabadikan momen lewat tulisan-tulisan saya yang mewakili misalnya pikiran saya atau perasaan saya. Pastinya tulisan Tika udah banyak nih. Iya. Lebih banyak ataupun Tika lebih suka menulis tentang apa gitu? Jadi sebenarnya kalau tulisan-tulisan saya lebih banyak mengenai perjalanan hidup, mengenai patah hati, kecewa, misalnya marah, dan banyak hal sih mengenai perjalanan hidup saya. Tika pernah nggak menerima request mungkin dari teman atau keluarga minta ditulisin kata-kata mungkin atau puisi? Ada sih beberapa dari teman-teman dan keluarga yang request misalnya tolong dong buatin puisi mengenai persahabatan atau mungkin puisi untuk dijadikan hadiah ulang tahun. Tapi di situ saya menulis tetap menurut sudut pandang saya. Oh iya? Iya. Sejauh ini menurut Tika nih, hal apa sih yang susah dalam menulis? Sebenarnya dalam menulis tidak ada yang susah ya, karena semuanya akan mengalir begitu saja. Oh, tidak ada? Iya, semuanya akan mengalir begitu saja. Hanya mungkin ada beberapa orang yang mungkin berpikir apa yang mereka tulis itu tidak cukup bagus. Padahal kan yang menilai karya tulis mereka bagus atau tidak itu dari orang-orang yang membaca. Iya. Nah, untuk Tika sendiri pernah nggak nerima tulisan dari mungkin teman atau sahabat? Gimana responnya gitu? Atau gimana perasaannya? Iya, pernah sih ada beberapa teman atau sahabat saya, tapi yang menjadi respon saya ketika saya membaca itu, yang pertama apresiasi sih, dimana mereka sudah berani untuk menulis, walaupun
mungkin ada beberapa kekurangan, yaitu menjadi bahan untuk sama-sama kita belajar. Misalnya mereka belajar dari saya dan saya juga belajar dari mereka. Iya, jadi artinya ketika Tika menerima tulisan dari teman, Tika dapat pelajaran baru, dan Iya, ketika teman menerima tulisan dari Tika, teman menerima pelajaran baru. Iya. Jadi artinya saling berbagi ya. iya benar. Eh, Kalau tentang cita-cita atau angan-angan, Tika pernah nggak berangan-angan gimana suatu saat nanti Tika pengen tulisannya Tika ini dibaca oleh orang banyak, ataupun mungkin nerbitkan buku? Ya sebenarnya menerbitkan buku pengen ya, karena lewat buku itu karya-karya tulis kita tidak hanya hilang begitu saja, tapi bisa diabadikan lewat buku. Juga karya-karya kita bisa lebih diapresiasi oleh orang banyak. Iya, betul. Kalau berbicara mengenai buku, buku apa sih yang mungkin Tika paling suka baca gitu? Ada sih satu buku yang ketika saya baca itu saya suka gitu dengan buku itu. Buku yang ditulis oleh Pramudia Anantatur Hah? yang judulnya Bumi Manusia. Iya. Oh iya, bagus. Tulisan Tika kan udah banyak nih. Iya. Nah, pastinya banyak orang juga yang suka, termasuk saya sendiri. Pernah nggak sih ada teman ataupun orang yang tidak dikenal mengambil tulisan Tika tanpa sepengetahuan ataupun tanpa seizin terlebih dahulu seperti itu? Ada sih beberapa, tapi menurut saya itu sudah menjadi resiko saya ketika saya mempublis tulisan-tulisan saya. Otomatis saya tidak bisa menahan orang-orang yang mungkin merasa termotivasi lewat tulisan-tulisan saya, atau mungkin merasa terinspirasi untuk mulai menulis. Saya merasa nggak apa-apa sebenarnya, karena lewat tulisan-tulisan saya itu juga bisa berguna untuk orang-orang lain. Iya, artinya ketika kita mempublis karya kita, Iya, artinya kita juga ikhlas berbagi dengan mereka, iya, dengan mendapatkan pelajaran ataupun inspirasi dari iya. tiap karyanya Tika. Oke, jadi sebelum kita akhiri obrolan ini, mungkin Tika punya pesan buat teman-teman penonton, boleh disampaikan? Ya, pesan untuk teman-teman penonton mungkin yang baru mau menulis atau yang menyukai karya-karya tulis, jangan ragu untuk menulis. Karena ada beberapa teman saya yang bilang kepada saya kalau mereka sebenarnya ingin menulis, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara untuk memulai. Sebenarnya cara untuk memulai itu yang penting kita tulis aja dulu. Masalah diapresiasi bagus oleh orang lain itu urusan belakangan. Yang penting Karena- coba dulu. Iya, karena nggak mungkin juga seorang penulis profesional tidak melalui proses-proses mencoba. Iya, betul. Buat teman-teman di rumah ataupun dimanapun kalian berada yang sedang belajar menulis ataupun yang ingin menulis, kalian fokus tetap menulis. Soal orang mau apresiasi atau tidak itu belakangan ya. Iya, Nah, jadi artinya dengan kita memperbanyak karya tulis, kita semakin tahu ke depannya kurangnya di mana dan kelebihan kita dalam menulis Iya. itu apa. jadi seperti latihan itu. juga untuk kita. Iya, betul. Jadi oke guys, sekian dulu obrolan kita dengan Tika. Terima kasih Tika sudah hadir di acara ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia nonton video dari Doni Saputra Channel, dan semoga kalian suka tiap video yang saya upload dan nantikan terus video selanjutnya. By the way, jangan skip dulu karena di akhir video ini bakal ada Tika lagi. Penasaran? Cekidot.